apabila suatu pasien itu tersuspek atau curiga COVID dan tidak, kemudian mendiagnosa pasien itu terkonfirmasi atau tidak, rumah sakit sudah menerapkan alur atau protap yang harus dipenuhi. Jadi ketika masuk ada ruang screening yang pertama, yaitu yang tersuspek COVID masuk di UGD khusus untuk pasien COVID, yang tidak tersuspek masuk di UGD biasa. Di UGD COVID sendiri kami melakukan screening, yaitu pemeriksaan laboratorium, kemudian pemeriksaan penunjang medis yaitu fototorak, rapid maupun pemeriksaan darah. Dari situ kami akan menyimpulkan apakah pasien itu masuk ke ruang isolasi atau tidak. Untuk menentukan suatu COVID atau tidak hanya satu kriteria yang bisa diambil, yaitu misalnya rapid positif atau negatif. Tapi ada pertimbangan lain, yaitu pemeriksaan laboratorium hematologi, NLR, maupun pemeriksaan radiologis, fototorak, dan sebagainya. Dari situ beberapa pemeriksaan kami akan menjelaskan kepada keluarga, untuk keluarga dan pasien itu bisa memahami apabila terdiagnosa suspek COVID harus masuk ruang isolasi, dan yang tidak akan masuk ruang perawatan yang biasa. Kami menghimbau masyarakat agar apabila belum paham bisa menanyakan berdiskusi dengan dokter atau petugas di unit gawat darurat yang ada di rumah sakit, agar semua berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur, bahwa niat kami selaku petugas kesehatan adalah untuk membantu masyarakat demi keamanan dan keselamatan kita bersama. Pasien selamat, anggota keluarga semua juga terhindar dari bahaya virus COVID-19. Kami mohon agar semua memahami, kemudian menanyakan kepada petugas kesehatan yang jelas untuk keamanan dan keselamatan kita bersama. Terkait untuk masyarakat yang masih belum percaya tentang COVID itu seperti apa ya dok himbauannya? Kami tetap menghimbau untuk seluruh masyarakat dan warga Kudus dan sekitarnya agar tetap menjaga protokol kesehatan, kedua pola hidup sehat, dan ketiga bila ada tanda-tanda sakit segera melakukan pemeriksaan dini kepada dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat, karena COVID ini masih ada di lingkungan kita, masih banyak ruang isolasi yang terpenuhi oleh pasien-pasien yang terkonfirmasi. Maka kami menghimbau seluruh masyarakat untuk memahami bahwa kami yang di rumah sakit butuh perjuangan yang harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan serta pola hidup sehat. Kemudian protokol kesehatan itu tidak hanya dilakukan di luar rumah, tapi juga yang perlu kita selamatkan adalah lingkungan yang terkecil di dalam kita, yaitu di rumah atau rumah tangga kita. Artinya kita setelah pulang dari tempat kerja atau aktivitas di luar, kita masuk ke rumah sudah melakukan protokol kesehatan secara benar dengan mencuci tangan, berganti baju, kemudian mandi, baru kita berinteraksi dengan keluarga. Kemudian di lingkungan rumah sendiri harus kita perhatikan juga apakah ventilasi itu sudah udara keluar masuk, kemudian terpapar sinar matahari atau tidak. Kemudian kita harus bisa menjaga apabila ada orang tua, maka orang tua kita harus benar-benar diawasi, jangan sampai kita masuk ke rumah belum melaksanakan protokol kesehatan, cuci tangan, berganti baju, kita langsung berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Marilah kita selamatkan semua yang ada di sekitar kita, di lingkungan kantor, di luar, maupun yang ada di dalam rumah kita sendiri, untuk bisa kita saling menjaga
agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Demikian.